Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama pada acara webinar digital marketing ini dengan tema Interactive and Creative Marketing Strategy. Nah teman-teman, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ratu, dan kali ini aku akan menjadi Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Oh iya, aku mau ngingetin nih buat semuanya. Sesuai dengan tata tertib, seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Nah, teman-teman, yuk on cam biar kita semua saling kenal. Nah, karena semua udah pada kenal sama aku, selanjutnya aku ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada acara hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Kak TH, yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu kepada kita. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, izinkan aku untuk membacakan rangkaian acara yang akan berjalan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemutaran lagu Indonesia Raya dan Himna Airlangga, yang ketiga sambutan, yang keempat penyambutan narasumber yaitu Kak TH, yang kelima pembacaan CV, yang keenam pemaparan materi, yang ketujuh sesi Q&A, yang kedelapan penyerahan sertifikat, yang kesembilan sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan memasuki agenda yang pertama, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Himna Airlangga. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Di timur Jawa Dwipa megah engkau bertahta, Satria air langga kusuma negara. Dari engkau ku dapat budaya pusaka, air langga di kau permata Indonesia Raya. Bagimu alma mater, ku berjanji
setia, berdharma bakti suci, berjasa mulia, belajar untuk nusa Indonesia yang ku cinta, air langga kau hiduplah, air langga tetap kau jaya. Sebelum melanjutkan acara, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum on cam, yuk jangan lupa on cam. Dan buat teman-teman yang belum merubah format nama sesuai dengan tata tertib, jangan lupa juga untuk merubah format nama dengan format asal instansi underscore nama. Selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer webinar ini, yaitu Rani. Kepada Rani, waktu dan tempat, dipersilakan. Terima kasih Kak Ratu selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini namaku adalah Marani Anila dan biasa dipanggil Rani. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah membantu menyiapkan acara pada hari ini. Selanjutnya aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Treasurer Ilsa ini di Ilsa Chapter Universitas Airlangga yang sudah menyempatkan hadir pada acara hari ini. Selain itu, terima kasih juga kepada semua peserta karena sudah bersedia hadir dalam webinar digital marketing ini di hari Sabtu yang siang ini. Dan yang paling penting, terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak TH, selaku pembicara webinar digital marketing kita, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu baru kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, digital marketing menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita akhir-akhir ini di era digital industri 4.0. Oleh karena itu, dengan adanya webinar ini, diharapkan kita semua dapat menambah wawasan kita mengenai digital marketing agar kita dapat memanfaatkannya dengan maksimal di kemudian hari. Besar harapanku agar ilmu hari ini nantinya yang didapatkan dapat diaplikasikan dan berguna bagi teman-teman semua ke depannya. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Aku selaku PIC Webinar Digital Marketing ini mohon maaf apabila dalam jalannya acara ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam Om Santi Sati Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rani atas sambutannya. Dikarenakan hari ini Presiden Ilsa Chapter Unair sedang berhalangan, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Treasurer Ilsa Chapter Unair, yaitu Kak Sheila Aurel. Kepada Kak Sheila Aurel, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ratu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah hadir bergabung bersama kita hari ini untuk webinar digital marketing yang diadakan oleh Funding Offer dari Ilsa Chapter Unair. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Kak TH, founder dari Mudah Memulai yang sudah meluangkan waktunya di sini untuk berbagi ilmunya sama kita. Dan juga aku pengen apresiasi untuk teman-teman Funding Affairs, Marani Adila sebagai Project Officer, atau Jagat sebagai MC, Tasya sebagai moderator, dan juga teman-teman Funding Affairs yang lain yang udah bekerja keras sampai acara bisa berjalan hari ini. Nah, semoga acaranya bisa lancar terus sampai akhir nanti dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Ratu. Baik, terima kasih Kak Sheila Aurel atas sambutannya. Teman-teman pasti udah nggak sabar banget nih buat langsung dengerin pemaparan materi dari Kak TH. Nah, sebelum itu, di sini aku mau mengundang moderator acara webinar kali ini, yaitu Tasya. Tasya ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga salah satu staf dari Funding Affairs Ilsa Chapter Unair. Halo Tasya, gimana nih kabarnya? Halo Kak Ratu, alhamdulillah baik Kak. Kalau Kak Ratu sendiri gimana? Terus kemarin kan UAS nih Kak, gimana tuh UAS-nya? Alhamdulillah aku baik nih Tas, masih diberi kelancaran juga buat ngerjain UAS kemarin. By the way Tas, kamu kenalkan sama speaker kita hari ini? Bisa nggak sih kamu kenalin ke kita siapa sih speaker kita hari ini?
Oh, pasti kenal dong, Kak. Speaker kita pada webinar kali ini adalah Kak TH, yang merupakan founder dari @mudah memulai yang udah punya 18,8 ribu followers di Instagram. Ini angka yang nggak sedikit ya, teman-teman, tentunya. Kak TH ini sering banget loh ngepost tentang tips-tips marketing yang baik di platform Instagram. Kak TH ini juga lumayan sering ngisi kelas online di Universitas Negeri Surabaya mengenai digital marketing, dan udah sering juga jadi pembicara di berbagai tempat. Sebelum itu, aku mau ucapin selamat datang dan sapa dulu nih speaker kita hari ini. Halo Kak TH. Halo, Kak Tasya. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik, baik, alhamdulillah. Baik. Udah makan siang belum Kak? Sudah, baru aja tadi. Berarti udah siap ya Kak buat mulai webinar kali ini. Siap, insya Allah siap. Nah, karena Kak TH-nya sendiri sudah siap, mungkin aku bisa langsung mulai baca CV-nya Kak TH secara singkat ya. Kak TH merupakan alumni pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kak TH sendiri merupakan seorang freelancer yang mempunyai interest di digital marketing. Beberapa pengalaman digital marketing dari Kak TH yaitu yang merupakan developer agen bisnis kuliner, owner Agency, dan founder dari akun Instagram @mudahmemulai. Nah, mungkin kita bisa langsung ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Kak TH, yang nantinya dilanjut dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 30 menit. Kepada Kak TH, dipersilahkan. Oke, siap. Ini sebelumnya boleh share screen dulu ya. Boleh, Kak. Boleh banget. Siap, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya. Baik, teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada hari ini kita bisa berkumpul di room ini gitu ya, meskipun tidak di tempat yang offline, tapi tidak mengapa. Semoga itu tidak menyurutkan belajar kita pada siang hari ini gitu teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, ini suara saya aman ya? Aman ya? Suara Aman, saya Kak. ya? Aman. Aman. Oke, siap. Baik teman-teman, pada hari ini saya dimintain tolong sama teman-teman dari UNAIR gitu mengenai pembahasan interaktif dan kreatif strategi marketing seperti itu. Jadi nanti ada beberapa hal yang kita sampaikan gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada hal yang belum difahamkan atau misalnya ada yang dibingungkan atau sejenisnya, nanti bisa dibahas di sesi Q&A gitu teman-teman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, sebelum dimulai, saya pengen mengingatkan nih kepada saya sendiri gitu ya, dan juga teman-teman semuanya, karena kita hari ini mau belajar gitu ya, saran saya kita coba untuk kosongkan gelas dulu gitu ya. Maksudnya bukan kosongkan gelas di depan kita. Boleh teman-teman selama webinar ini mau ambil minum dulu nggak masalah, mau ambil sambil sambil nyemil dulu saya sendiri nggak masalah gitu. Karena kalau misalnya nanti ngantuk atau nanti kurang fokus bisa diambil dulu cemilannya gitu teman-teman ya. Atau minum dulu nggak masalah. Nah, maksud saya untuk kosongkan gelas tadi adalah coba mungkin kalau misalnya mungkin ini ya sudah lihat materinya dari sebelumnya di mana gitu, mungkin sementara dikosongkan dulu supaya apa? Supaya nanti materi yang kita bahas hari ini tuh bisa maksimal gitu teman-teman. Baik, sekali lagi yang kita bahas hari ini adalah mengenai interaktif dan kreatif strategi marketing seperti itu teman-teman. Tapi sebelum ke pembahasan sebenarnya saya pengen tahu dulu nih, sebenarnya marketing itu apa sih gitu ya? Kalau menurut saya sendiri, marketing itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Itu marketing. Marketing itu nanti cabangnya banyak teman-teman. Nanti setelah ini akan saya sampaikan slide mengenai cabang-cabang marketing itu gimana sih gitu ya. Jadi marketing itu apa sih? Marketing menurut saya cara untuk menyampaikan sesuatu, entah itu kita punya produk, entah itu kita punya jasa, entah itu kita punya campaign atau kampanye, entah itu kita punya sesuatu yang pengen disampaikan ke orang lain, itu adalah marketing teman-teman. Nah, membahas mengenai digital gitu ya. Kalau yang sekarang ini apa itu sih sebenarnya digital marketing. Nah, kalau marketing tadi itu kan gimana caranya kita menyampaikan kepada orang lain. Akan tetapi karena di sini ada kata-kata digital, berarti
cara menyampaikan kita itu melalui platform digital gitu teman-teman. Dan tujuannya untuk apa? Untuk memengaruhi orang lain agar tertarik terhadap produk kita dan akhirnya beli gitu ya. Entah itu produk, entah itu jasa atau yang lainnya gitu teman-teman. Jadi pengertian dari digital marketing ini itu tadi cara memasarkan produk atau jasa gitu ya menggunakan platform digital karena itu kan digital marketing seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Oh, ini baru awal langsung langsung apa ya? Langsung banyak banget gitu ya cabangnya gitu ya. Ini teman-teman. Jadi kalau boleh saya rangkum sedikit, sebenarnya kalau kita cabangkan tuh seperti ini. Jadi marketing itu kan dibagi menjadi dua gitu ya. Marketing offline dan juga marketing online atau digital gitu teman-teman. Kalau marketing online kan mungkin bisa dengan pakai brosur atau pamflet gitu ya, atau bazar atau mengadakan sebuah event atau yang lainnya. Yang pada intinya adalah mengundang orang sebanyak-banyaknya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya online gitu ya, itu kita bisa menggunakan website, terus kita bisa menggunakan sosial media marketing, kita juga bisa menggunakan CEO, atau kita juga bisa menggunakan marketplace gitu teman-teman. Nah, sebenarnya yang saya sebutkan ini tadi tuh ini pun masih ada cabangnya gitu ya. Nah, misalnya sosial media marketing, itu cabangnya kan sosmed itu banyak. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, ada Twitter juga, dan masih banyak yang lain teman-teman. Nah, selanjutnya yang saya jelaskan ini pun sebenarnya juga masih ada cabangnya. Cabangnya adalah bisa dengan organik atau juga bisa dengan berbayar. Kalau organik itu biasanya yang nggak berbayar gitu ya, jadi gratisan gitu biasanya. Tapi kalau misalnya dengan yang berbayar ya kita pakai yang berbayar, misalnya pakai iklan, ads, Facebook ad atau yang lainnya gitu teman-teman. Oke, nah sebenarnya tips dan trik biar marketing kita itu cocok atau marketing itu pas itu apa sih teman-teman? Nah ini teman-teman, yang pertama kita bisa menentukan target market. Sebenarnya kalau misalnya kita jualan gitu ya, atau kita punya jasa, atau kita punya produk, itu pembeli yang ideal itu siapa sih gitu ya. Kita harus tentukan dulu tuh siapa target marketnya gitu ya. Terus yang kedua tadi menentukan platformnya. Tadi platform ada banyak banget. Apakah kita mau jualan di Instagram, atau mau jualan di marketplace Shopee, Tokped, atau yang lainnya, atau mau jualan di iklan saja. Kita harus tentukan dulu di awal gitu. Terus yang ketiga teman-teman, jadi tahu cara kerjanya gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang mungkin algoritmanya. Algoritma Instagram itu gimana sih gitu ya? Atau algoritma TikTok itu gimana sih? Itu yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita terjun ke situ. Terus berikutnya perbaiki mindset teman-teman. Mindset apa? Oke, sebelum itu salam kenal teman-teman. Sebelum dilanjutkan mungkin tadi sudah dikenalkan sama moderator gitu ya. Siapa saya mungkin lebih komplitnya gitu ya. Mungkin saya boleh perkenalan sendiri gitu. Nah, perkenalkan teman-teman, saya TH gitu ya. Akun Instagram saya itu mudah memulai. Nanti teman-teman bisa apa ya? Kalau belum follow bisa di-follow boleh ya, gitu. Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, atau misalnya ada sesuatu hal yang dibingungkan, misalnya tentang materi ini, nanti DM pun juga insya Allah nggak masalah seperti itu. Nah teman-teman, saya sendiri sebagai content creator gitu teman-teman. Content creator itu adalah orang yang buat konten di sosmed gitu ya. Orang yang membuat konten di Instagram lebih tepatnya gitu. Terus saya sendiri itu freelance marketer teman-teman. Untuk di kreator sendiri saya sebenarnya belum full time gitu ya. Saya juga sebagai karyawan gitu ya. Saya sebagai salah satu guru swasta di Solo karena domisili saya Solo teman-teman. Nanti kalau mau ke Solo boleh nih mampir gitu ya. Berikutnya teman-teman, saya sendiri owner MM Agency. Nah, MM Agency ini apa sih gitu ya? Mungkin sedikit teman-teman, untuk MM Agency ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teman-teman.
Jadi misalnya nih teman-teman punya Instagram gitu ya, atau punya TikTok, nggak punya waktu buat ngelola, nah itu diserahkan ke MM Agency bisa gitu. Jadi kita bergeraknya di bidang jasa gitu teman-teman. Nah selanjutnya mungkin sedikit menceritakan atau berbagi pengalaman gitu teman sebelum nanti lanjutkan materi yang tadi ya. Nah jadi perjalanan saya menekuni digital marketing khususnya di Instagram bisnis ini sebenarnya nggak apa namanya nggak mulus-mulus gitu, pasti ada hambatannya, pasti ada kerikilnya gitu teman. Jadi kenapa ada akun mudah memulai itu sebenarnya saya sendiri berawal dari kegelisahan gitu teman, berawal dari penasaran juga, dan yang mungkin yang perlu digarisbawahi adalah korban pandemi gitu teman ya. Nah sebenarnya kan sebelum saya ini itu kan saya sebagai guru gitu ya. Nah sebelum pandemi dan sesudah pandemi, apalagi dulu pas 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 tinggi-tingginya, pas hype-hype-nya itu kan sekolah itu di lockdown gitu teman, sekolah ditutup, pembelian pasar ditutup, tempat-tempat umum pokoknya semuanya ditutup gitu ya. Nah saya sebagai guru kan ya di rumah aja, ini ngapain enaknya ya gitu ya. Masa di rumah aja apalagi pemasukannya kan otomatis juga berkurang itu teman-teman ya. Karena kan dulu ketika ketika nggak masuk atau lockdown itu kan pasti gajinya dipotong ya dalam tanda kutip ya. Iya benar gajinya dipotong. Waduh gimana nih? Bingung. Nah, setelah pandemi itu teman, ada satu hal yang sangat melejit gitu teman-teman. Ada satu hal yang sebelumnya itu belum belum kenal bahkan, yaitu mengenai media sosial teman-teman. Dan juga teman-teman mungkin sebelum pandemi, mungkin teman-teman di sini ya, HP-nya itu bahkan bukan HP-nya, orangnya itu belum kenal yang namanya Zoom teman-teman. Iya nggak sih? Jadi sebelum pandemi, mungkin teman-teman belum kenal apa itu Zoom. Yang kita pakai sekarang ini, mungkin teman-teman belum kenal, belum tahu. Tapi sekarang setelah pandemi ya teman-teman, Zoom ini mungkin menjadi sebuah sebuah keharusan gitu ya. Sebuah kewajiban harus install, harus ada di HP-nya gitu ya. Mungkin yang di sini, peserta di sini ada 40 orang ini kalau saya lihat, saya pastikan kayaknya semuanya pakai Zoom ya. Iya ini kan pakainya Zoom Room-nya ya. Nah, itu membuktikan apa teman-teman? Membuktikan mungkin juga hikmahnya kita bisa mengambil hikmah bahwasanya memang ketika pandemi itu semuanya serba dibatasi teman-teman. Bahkan tempat-tempat umum banyak sekali ditutup gitu teman-teman. Karena apa ya? Karena pandemi. Akan tetapi satu hal ini hikmahnya ini ada satu momen yang itu langsung muncul secara banyak sekali. Muncul dengan kekuatan yang penuh gitu yaitu mengenai online teman-teman. Gitu. Nah, dan korban pandemi itu tadi saya kan bingung gitu mau ngapain ini ya karena ya sekolah nggak bisa karena ditutup gitu. Nah ini teman-teman, saya pertama kali sebelum udah memulai ini, sebelum terjun ke digital marketing itu pertamanya saya jualan kaos teman-teman. Nah ini ya, jadi pertama jualan kaosnya saya seperti ini. Kira-kira saya tanya teman-teman, ini boleh dijawab di chat nggak masalah gitu ya. Kira-kira kalau saya jualan seperti ini teman-teman, itu kira-kira teman-teman tertarik nggak kira-kira? Bisa dijawab di chat ya. Gimana? Kira-kira teman-teman tertarik nggak kira-kira kalau misalnya saya jualan kayak gini? Coba boleh disampaikan di chat gitu ya. Aduh, coba boleh disampaikan di chat. Kira-kira kalau saya jualan seperti ini, teman-teman tertarik dari Kak Mega ya, dari TS kurang. Nah, terus apa lagi nih? Tertarik nggak kira-kira kalau saya jualannya seperti ini? Ini di feed Instagram gitu ya. Saya posting kontennya seperti ini. Kurang tertarik dari Kak Fadia, dari Wade. Ada lagi nggak? Satu lagi. Kira-kira kalau saya eh, jualan seperti ini itu tertarik nggak? Tergantung harga. Bisa jadi tergantung harga. Ada lagi yang mau jawab ini? Nah, saya sendiri teman-teman, kalau misalnya ada orang yang jualannya seperti ini ya, kalau misalnya saya melihat jualannya orang itu seperti ini, sama sekali saya nggak tertarik gitu ya. Karena apa? Karena tampilannya itu sangat monoton. Tampilannya itu nggak
kalau dalam bahasa Jawa itu nggak nyenengke gitu ya. Nah, tapi teman-teman ini yang saya lakukan dulu sebelum tahu apa itu digital marketing gitu ya. Tapi ini saya yang melakukannya dulunya seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran apa teman-teman? Yang pertama, ketika kita mau jualan atau entah itu produk ataupun jasa ataupun kita mau menyelenggarakan kegiatan misalnya mau diposting di Instagram atau di sosial media yang lain, itu kuncinya yang pertama adalah tampilannya harus menarik teman-teman. Kontennya itu harus menarik, nggak boleh asal-asalan kayak gini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nanti nggak laku gitu ya. Kalau misal kita mengadakan sebuah kegiatan, kalau tampilannya kayak gini atau desainnya kayak gini, ya kegiatan juga nggak menarik. Publishingnya aja nggak menarik, apalagi nanti isi kegiatannya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, pelajaran yang kita bisa diambil di sini adalah tampilannya dulu. Kalau boleh membocorkan teman-teman, ketika kita jualan di Instagram atau jualan di sosial media yang lain, sebenarnya awalnya itu kita nggak jualan produk gitu ya. Kenapa? Karena kan orang lain itu belum bisa melihat produknya, belum bisa memegang produknya, belum bisa karena kan lewat online gitu. Jadi kita jualan apa? Jualan tampilan teman-teman, jualan gambar. Jadi sebisa mungkin gambarnya itu harus menarik. Sebisa mungkin tampilannya itu harus menarik. Kalau misalnya konten video ini harus menarik. Gitu teman-teman. Biar orang-orang lain, biar orang itu tertarik sama produk kita, biar orang lain itu tertarik sama konten kita gitu. Oke, itu sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari jualan saya dulu gitu ya. Nah, kiprah saya ya. Perjalanan saya yang pertama itu ketika di digital marketing, khususnya di Instagram, itu stalker teman-teman. Jadi saya hanya stalking gitu ya, cuma scroll saja itu bertahun-tahun teman-teman. Nah setelah itu, setelah rasa penasaran tadi, ini kenapa ya? Kira-kira ketika saya jualan di Instagram tuh biar laku gimana ya? Nah ini pertama kali saya jualan kaos teman-teman, itu 3-4 bulan itu gagal. Yang pertama faktornya karena ini, karena desainnya atau tampilan konten saya sama sekali nggak menarik gitu ya. Jadi gagal. Jadi sekitar 3-4 bulan saja. Nah, berikutnya teman-teman, jadi sebelum saya mudah memulai ini saya pernah membuat akun juga, akun kreator juga gitu ya. Jadi tapi namanya bukan mudah memulai, namanya yang lain. Itu juga gagal gitu ya. Sekitar 2 bulan karena apa? Nanti ada satu hal yang saya lupakan gitu ya. Nanti di slide berikutnya insya Allah kita bahas bareng-bareng. Gitu. Jadi setelah gagal itu, bahkan saya kan punya mentor teman-teman. Bahkan dulu itu saya hampir WhatsApp ke mentor saya gitu ya. Ini kenapa kok followersnya nggak naik-naik? Ini kenapa kok like-nya segini-segini aja? Ini kenapa nggak ada yang komen gitu ya? Apalagi yang beli. Nah mungkin saya dulu hampir tiap hari sampai pekewoh gitu ya, sampai pekewoh. Teman-teman pasti tahu pekewoh ya dalam bahasa Jawa gitu. Nggak enak gitu. Nah, pada tanggal 27 November. Oh ya, ini bukan 2022 teman-teman, typo gitu ya. Ini 27 November tahun 2020. Lahirlah Mudah Memulai gitu. Jadi sekitar 2 tahun lah ya, sekitar 2 tahunan Mudah Memulai ini gitu ya. Gitu. Terus berikutnya teman-teman, jadi setelah ini nanti kita akan sedikit membahas mengenai digital marketing utamanya ini teman-teman. Ini kan tadi kan sudah kita jelaskan digital marketing itu luas banget teman-teman. Jadi digital marketing itu mungkin nggak bisa kita pelajari dalam sehari saja karena sangat banyak sekali. Nah, kita akan membahas yang merah ini teman-teman. Jadi kita akan membahas mengenai social media marketing. Dan sosmed marketing ini ada cabangnya, ada 5 yang saya tuliskan. Nah, kita akan bahasnya yang Instagram gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini tadi mungkin bisa saya ulangi. Yang pertama untuk strateginya sendiri, ketika kita mau membuat sebuah strategi marketing yang pas, strategi marketing yang cocok, itu yang pertama
kita harus menentukan target marketnya dulu, teman-teman. Kita harus tahu dulu nih, misal kalau kita jualan itu market yang cocok atau pembeli yang cocok untuk produk saya itu siapa sih gitu ya. Ataukah ibu-ibu, ataukah bapak-bapak, ataukah misalnya milenial misalnya. Jadi kita harus tentukan dulu di awal. Karena kita mau menjual sesuatu di Instagram gitu ya, atau di sosial media yang lain, pertama kali kita harus tentukan adalah target market. Gimana cara menentukan target market? Oke, nanti setelah ini kita akan bahas lagi. Gitu. Yang kedua adalah tadi menentukan platformnya, teman-teman. Kita perlu menentukan platform. Misalnya apakah kita fokus ke Instagram saja, misalnya kita fokus ke Shopee saja, atau fokus ke TikTok saja, kita harus tentukan. Mungkin ada pertanyaan, kalau misal semua bisa nggak? Ya kalau misal semua, saya jawabannya adalah bisa dan boleh. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya waktunya nggak cukup gitu ya, apalagi masih dipegang sendiri, itu saya yakin keteteran teman-teman. Jadi daripada pegang banyak, tapi nggak keurus gitu ya, nggak keurus secara maksimal, tiga-tiganya misalnya, kalau pakai 3, mungkin bisa pilih salah satu, tapi itu benar-benar difokusin di situ. Jadi platformnya itu benar-benar fokus di situ. Gitu. Terus ketika teman-teman tahu cara kerja tiap platform tadi atau algoritmanya, misalnya Instagram. Instagram tuh algoritmanya gimana sih gitu ya? Atau misalnya TikTok juga. Algoritma TikTok itu gimana sih gitu. Kita perlu perlu tahu itu biar biar kayak misalnya kita orang Islam gitu ya, kita orang Muslim, kita tahu pedoman kita Al-Quran gitu ya, biar biar kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat gitu ya, kita perlu pelajari Al-Quran gitu. Jadi seperti halnya dengan yang ini, ketika kita mau jualan di platform tertentu, kita harus tahu dulu pedomannya. Jadi platform itu cara kerjanya gimana, cara jalannya gimana, pakainya gimana, kita harus tahu itu gitu. Terus berikutnya teman-teman perbaiki mindset-nya. Apa itu mindset? Nanti. Selanjutnya teman-teman, tadi perkenalan saya sudah ya, jualan saya sudah. Nah, ini saya pilih Instagram gitu ya. Tadi yang saya merahkan tadi. Kenapa sih kita harus jualan di Instagram? Kenapa harus memasarkan produk atau jasa kita atau kegiatan kita di Instagram? Karena ini teman-teman. Ini data saya ambil bulan Juni kemarin. Insya Allah valid. Nanti teman-teman kalau misal mau akses pun juga bisa ini. Sumbernya Napoleon Cat. Nah ini sumbernya napoleoncat.com. Jadi di Instagram itu teman-teman untuk penggunanya itu sekitar 107 juta teman-teman. Banyak nggak sih 107 juta? Banyak banget teman-teman. Nah ini di bulan kemarin. Mungkin di bulan Juli ini kan baru masih tanggal 16. Mungkin setelah selesai bulan Juli ini bisa jadi naik gitu ya. Gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya seberapa besar sih 107 juta pengguna tadi teman-teman? Nah kita ambil apa ya analoginya gini teman-teman. Misal dalam sebulan gitu ya. Dalam sebulan itu kita bisa menjual ke misal bisa menjual ke 1% saja. Nah 1% dari pengguna Instagram itu kan 107 dikali 1%. Itu ada sekitar 1,7 juta orang gitu ya. Dikali 5.000 ini misalnya adalah margin produk kita. Margin itu apa ya? Marginnya itu untung gitu ya. Misal contohnya, misal produk kita harganya 25.000. Nah, kita jual 30.000 kan kita untungnya 5.000. Nah, itu disebut margin, teman-teman. Nah, misalnya kita bisa sekali lagi kita bisa menjual ke 1% orang, itu ada sekitar 1,07 juta orang yang bisa kita jangkau. Nah, dikali 5.000, dikali margin kita tadi, jadi dalam sebulan itu kita bisa mengumpulkan 5,3 M gitu teman-teman. Itu banyak banget ya, 5,3 M. Nah, kalau misal 1% kebanyakan, mungkin kita bisa ambil 0,1% teman-teman. Kalau 0,1% ya dikali 107 orang, jawabannya adalah 107.000 orang teman-teman.
Nah, tadi profitnya saja, misalnya bukan profit, marginnya saja. Marginnya kita misal ambil 5.000 sama kayak yang atas ini. Kita dalam sebulan bisa mengumpulkan 530 juta gitu teman-teman. Itu dalam jumlah yang banyak banget gitu ya. Nah, kalau misal 0,1 masih kebanyakan, coba kita bisa menjual dalam satu bulan 0,01% teman-teman. Jadi kita bisa menjangkau orang yang beli produk kita itu 10.700 orang. Dikalikan margin produk kita tadi 5.000. Jadi dalam sebulan kita bisa mengumpulkan 53 juta teman-teman ya. Banyak banget ya. Nah, kalau misalnya masih kebanyakan teman-teman, coba kita bisa menjangkau 0,001% orang. Nah, kita bisa menjangkau sekitar 1.700 orang dikali marginnya tadi 5.000 tadi kan jumlahnya 5,3 juta. Itu lumayan ya, lumayan besar ya. Sudah melebihi UMR Solo gitu ya. Sudah melebihi UMR Surabaya juga kayaknya. Gitu. Nah, ini teman-teman seberapa besar 107 juta itu. Nah, kalau misal kita bisa menjual ke 1% atau 0,1%, 0,01% gitu ya. Kira-kira segini yang kita bisa dapatkan. Tapi pertanyaannya, gimana cara mendapatkan ini gitu ya? Gimana cara untuk bisa menjangkau 1% orang gitu ya? Oke, teman-teman. Selanjutnya, nah ini sebelum ke lanjut materi, ini salah satu dari mentor saya ya, perkataan mentor saya. Kalau misalnya masih ada yang bingung itu teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Apalagi kita baru pertama belajar. Namanya juga belajar. Tapi dari kebingungan itu teman-teman, ulangi beberapa kali agar terbiasa dan lebih paham. Ini penting sekali untuk kita ya gitu ya. Penting sekali untuk kita semuanya ketika kita belajar, apalagi mempelajari hal baru, entah itu digital marketing gitu ya, entah itu mata kuliah yang baru gitu ya, atau yang lainnya, ketika pertama kali wajar itu sangat wajar teman-teman. Itu yang salah bukan kita gitu ya, itu adalah sebuah kewajaran. Akan tetapi setelah bingung itu yang menentukan teman-teman. Setelah bingung itu apa yang kita lakukan? Mengulanginya atau meninggalkannya gitu ya. Nah, yang benar yang perlu kita contoh adalah mengulanginya. Mengulangi beberapa kali agar terbiasa dan juga lebih paham teman-teman. Itu. Berikutnya, nah ini teman-teman yang saya jelaskan di awal tadi. Sebelum melakukan aktivitas marketing strategi teman-teman, strategi marketing yang efektif, kita perlu dulu tahu mindset teman-teman. Mungkin ada orang yang mengatakan, aduh mindset itu apa ya, nggak penting gitu ya. Mindset nggak penting, yang penting jalan. Bentar, WhatsApp saya tak matikan, kayaknya mengganggu. Sebentar teman-teman, maaf teman. Oke, saya lanjutkan. Jadi mindset itu adalah sebuah hal yang menurut saya penting teman-teman. Misal nih, tadi kita mungkin sebagai seorang muslim gitu ya, kita tahu, kita sadar mindset kita sudah terbentuk bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah hal yang sangat sangat dilarang. Bahkan salah satu yang terkelompok sebagai dosa besar teman-teman. Nah, kalau mindset kita sudah tahu itu, sudah terbentuk kayak gitu, maka kita tidak akan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, teman-teman. Jadi itu contohnya mindset. Seperti halnya kita tahu nih, sudah tahu mindset untuk digital marketing seperti ini. Jadi nanti ketika berjalan itu ada hambatan, ada sesuatu hal yang mengganjal atau ada masalah, karena mindset kita itu udah benar, maka kita akan mencari solusinya, bukan mencari untuk menyerahnya gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya mindset apa sih yang penting ini teman-teman? Yang pertama adalah konsisten. Jadi konsisten ini, apalagi ketika kita mau belajar mengenai digital marketing, sekali lagi belajar digital marketing itu seharian itu nggak bisa teman-teman. Bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, bahkan perlu banyak riset teman-teman, perlu banyak mencoba. Nah, kalau misalnya baru mencoba saja sudah gagal,
dan sudah menyerah lah gimana mau mencapai yang 5,3 M tadi gitu ya. Gitu. Nah, yang pertama itu kita perlu konsisten teman-teman. Konsisten dalam artian bisa jadi misalnya kalau kita jualan di TikTok atau jualan di Instagram, kita perlu konsisten posting minimal sehari satu, minimal sekali itu. Dan juga misalnya di Instagram kita perlu posting story minimal juga satu. Jadi harus konsisten gitu ya. Konsisten itu penting teman-teman. Jadi kita perlu konsisten untuk itu. Terus berikutnya, kok masih nyala ya? Benar teman-teman. Saya matikan dulu WhatsApp saya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua teman-teman itu fokus pada tujuan. Jadi ketika kita mau bikin marketing strategi atau strategi marketing, itu tujuan kita apa sih? Tujuan kita bikin strategi itu untuk apa? Goalnya itu untuk apa? Misal kalau kita bikin strategi marketing untuk jualan gitu ya. Jadi tujuan untuk jualan itu apa? Misalnya jualan itu misalnya targetnya adalah dalam 1 bulan itu tembus berapa gitu ya. Dalam 1 bulan sudah laku berapa piece atau laku berapa barang, itu perlu kita tuliskan teman-teman. Biar kita fokus ke situ. Kalau misalnya dalam sebulan target saya adalah 100 penjualan misalnya. Nah, kalau misal belum tercapai itu kita bisa mengevaluasi. Kita bisa mengoreksi kira-kira yang salah apa sih gitu ya, yang perlu diperbaiki di mana sih gitu teman-teman. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, kita perlu percaya proses. Yang namanya kaya itu kan nggak mendadak gitu ya. Dan biasanya orang kaya mendadak itu miskinnya juga mendadak juga itu. Jadi kita perlu proses. Nah, kalau misal kita ibaratkan itu, mungkin teman-teman tahu apa efek efek bola salju teman-teman. Tahu efek bola salju teman-teman. Bola salju itu kan awalnya ya, awalnya ketika menggelinding kan pasti kecil dulu ya. Nggak mungkin langsung besar banget, nggak mungkin. Jadi bola salju itu ketika menggelinding ke bawah itu kecil dulu. Akan tetapi ketika seiring berjalannya waktu, itu bola saljunya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar sampai besar banget gitu. Seperti halnya kita jualan teman-teman, atau kita memasarkan produk kita. Kalau awalnya itu mulai, itu saya yakin juga nggak mungkin langsung laris gitu teman-teman. Ketika kita jualan nggak mungkin langsung laris. Saya kira nggak ada saya kira. Tapi perlu berproses itu tadi teman, perlu proses tadi. Berawal dari sebulan laku 5, bulan berikutnya laku 10, dan seterusnya sampai naik itu teman. Itu teman-teman. Nah, jadi 3 mindset ini yang menurut saya penting, dan ketika ini sudah saya praktekkan sendiri, dan ketika nggak punya 3 ini, maka ya nanti jatuhnya gagal seperti yang sudah saya lakukan sendiri gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, jadi ini kayaknya bukan WhatsApp saya ya. Gitu. Berikutnya teman-teman, jadi ini dari saya sendiri, jadi berhasil dan gagal itu berasal dari pikiran teman-teman. Jadi kalau pikiran kita oke, bisa nih, misalnya gagal, oke, apa yang perlu diperbaiki nih? Misalnya apa ya, masih kepentok sesuatu, oke, saya perlu cari jalan keluarnya nih. Jadi positive thinking itu sangat penting sekali. Jadi harapannya adalah jagalah pikiran untuk tetap selalu positif teman-teman. Dan juga yang terpenting adalah berani untuk mencoba gitu. Berikutnya, ini saya ambil dari terjemah Quran surat Ar-Rod gitu teman, ayat 11. Nanti teman-teman bisa buka sendiri gitu ya di Quran masing-masing. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka itu mengubah keadaan diri mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau kitanya itu diem aja, kitanya itu cuma seadanya, yang kita dapatkan adalah seadanya juga gitu ya. Jadi misal kita pengen sesuatu gitu ya, kita pengen HP iPhone misalnya gitu ya, atau pengen beli mobil gitu ya. Apakah
keinginan kita itu langsung turun dari langit, ya enggak juga. Kita perlu usaha untuk mendapatkan itu. Gitu teman-teman. Nah, itu tentang mindset gitu ya. Nah, lanjut ke yang tadi mengenai Instagram teman-teman. Jadi karena tadi yang saya meraih adalah Instagram, jadi ini bahasnya tentang Instagram gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget. Nah, jadi sebenarnya Instagram itu apa sih gitu ya. Jadi Instagram itu platform media sosial yang memungkinkan kita untuk mendapatkan cuan atau penghasilan. Jadi Instagram ini adalah salah satu cabang dari digital marketing itu teman-teman. Gitu. Nah, dari Instagram tadi gitu ya. Sebelum kita jualan, entah itu jualan produk atau entah itu jualan jasa atau kita mau mengadakan sebuah campaign atau kampanye, sebenarnya di akun kita itu yang perlu diperhatikan apa sih gitu ya. Yang pertama teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah mengenai bio-nya. Teman-teman sudah tahu bio-nya ya, sudah tahu letaknya bio di mana ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah bio-nya kita sendiri. Nah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dioptimalkan, optimalisasi. Yang pertama adalah username, teman-teman. Jadi username itu yang atas ini. Username usahakan itu kata yang mudah difahami. Maksimal 2 sampai 3 kata saja, teman-teman. Karena semakin singkat, maka semakin mudah untuk dihafalkan calon pembeli kita. Semakin singkat, akan semakin mudah dihafalkan oleh target market kita. Gitu, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi username. Yang kedua adalah foto profile. Nah, karena saya akun kreator, jadi ya yang menampilkannya foto saya gitu ya. Akan tetapi kalau teman-teman jualan atau misalnya dengan bukan jualan misalnya komunitas gitu ya. Mungkin untuk foto profilnya itu bisa pakai logo itu teman-teman. Terus berikutnya nama. Dari nama sama username beda teman-teman ya. Jadi kalau name itu fungsinya untuk CEO teman-teman. Jadi kalau misalnya saya menuliskan digital marketing di sini, kalau teman-teman menulis di pencarian, tahu pencarian Instagram teman-teman ya. Jadi di bagian atas itu kan ada kolom pencarian. Nanti teman-teman menuliskan saja digital marketing. Nanti bisa saja akun saya yang muncul di situ. Karena apa? Karena di name ini saya tuliskan digital marketing. Gitu teman-teman. Terus berikutnya di bio-nya itu sendiri. Jadi di bio-nya ini itu menggambarkan aktivitas akun tersebut. Contoh, karena akun saya bahas mengenai Instagram, maka saya tuliskan di sini gimana caranya optimalkan akun Instagram biar bisa jadi cuan gitu ya. Biar jadi cuan. Karena bahasnya saya tentang tim Instagram. Begitu teman-teman. Terus di bawah ini ada website link. Jadi di sini teman-teman bisa pakai website link. Nah, website link ini fungsinya adalah misal teman-teman kalau jualan gitu ya, atau entah itu sekali lagi produk atau jasa, teman-teman jualnya nggak cuma di Instagram aja, misalnya di Shopee juga, di TikTok juga, terus di mana ya, di Facebook juga, atau di Tokped juga, Tokopedia juga. Nanti teman-teman bisa menambahkan linknya itu di sini. Nanti ketika teman-teman klik ini, itu akan muncul beberapa pilihan, Shopee, Tokped, Instagram, atau TikTok. Itu bisa diatur seperti itu, teman-teman. Jadi penting sekali untuk menaruhkan di sini website linknya. Berikutnya, yang bawah ini adalah highlight, gitu ya. Jadi highlight ini karena fitur gratis dari Instagram, jadi sebisa mungkin kita isi. Minimal berapa? Minimal 5. Kenapa 5? Karena tampilan di HP, display di HP itu menampilkan 5. Beda ketika display di laptop ya atau di PC. Kalau di PC itu 7. Nah, jadi 5 ini kita bisa maksimalkan teman-teman. Kita bisa isi semua. Kalau misal jualan, isinya apa sih? Highlight itu misalnya, isinya adalah alamatnya misalnya. Yang kedua, testimoninya juga bisa. Itu bahkan bukan bisa, harus dimasukkan di situ. Karena testimoni itu menambahkan kepercayaan. Yang ketiga, misalnya
Ada hal yang perlu diperhatikan, misal jual skincare, yang bisa pakai apa sih, yang siapa aja sih yang bisa pakai, nanti bisa kita tuliskan di situ. Yang keempat misalnya lagi di situ kita bisa menuliskan edukasi juga gitu ya. Misal skincare itu tadi kita bisa tuliskan di situ edukasi di highlight. Misal cara penggunaan skincare yang efektif, misal cara menggunakan misalnya waktu yang tidak diperbolehkan pakai skincare itu kapan. Nah, itu edukasi bisa ditaruh di situ. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita isi di Instagram, yang kedua adalah bio-nya gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman. Yang kedua, nah ini. Kita perlu mengubah Instagram kita itu bisa menjadi Instagram bisnis gitu ya. Sudah tahu caranya teman-teman? Mengubah Instagram pribadi menjadi Instagram bisnis. Nanti kalau misal belum tahu caranya, insya Allah di YouTube banyak banget ya itu tutorial untuk mengubah Instagram pribadi menjadi Instagram bisnis. Terus pentingnya apa sih? Pentingnya ini teman-teman. Pentingnya itu ketika Instagram kita sudah menjadi Instagram bisnis, itu kita bisa melihat insight kita, insight konten yang sudah kita posting. Jadi save-nya berapa, like-nya berapa, terus share-nya berapa, dijangkau oleh berapa orang, terus follow dari konten satu ini berapa, itu kita bisa lihat di sana teman-teman. Jadi dari sini kita bisa melihat mana konten yang bagus, mana konten yang kurang bagus gitu. Nanti konten yang bagus gimana? Konten yang bagus itu kita bisa recreate, kita bisa tulis ulang dengan berbeda, tidak sama persis gitu ya. Dengan cara ATM, amati, tiru, dimodifikasi sedikit. Meskipun bahasanya hampir sama. Isinya hampir sama, mungkin pembahasannya agak beda. Gitu teman-teman. Ini yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita berjualan ataupun mengelola komunitas di Instagram, yang perlu diperhatikan adalah insight-nya gitu. Yang ketiga teman-teman, yang perlu kita optimalkan juga ketika kita buat konten di Instagram, yaitu adalah jenis kontennya. Jenis konten di Instagram itu ada banyak teman-teman. Ada carousel, ada single post, ada video rilis gitu ya. Nah, kalau jenisnya itu bisa ada konten hiburan. Jadi ada konten tentang lucu-lucu gitu ya. Jadi tujuannya membuat orang terhibur. Terus berikutnya lagi ada jenis konten edukasi. Jadi tujuannya untuk mengedukasi. Orang itu kalau berkunjung ke akun tersebut itu dapat sesuatu yang baru, dapat edukasinya gitu ya. Atau untuk interaksi gitu ya. Untuk interaksi, dan juga mungkin karena kita jualan ya kita posting foto produk gitu ya. Jadi posting jualan. Atau berikutnya lagi misalnya kita bisa posting tentang konten motivasi. Apalagi kalau misalnya di akun akun komunitas gitu ya. Misalnya akun organisasi di kampus, itu akun motivasi saya kira ide kontennya banyak banget gitu ya. Apalagi tujuannya adalah untuk mahasiswa. Mahasiswa kan mungkin sering menyerahnya mungkin ini ya, mungkin banyak gitu ya, sering menyerahnya. Nah, kita kasih quote gitu ya, kita kasih motivasi di sana seperti itu. Dan juga konten BTS atau behind the scene gitu ya, di balik layar seperti itu. Jadi 3 ini teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita berjualan atau menyampaikan sesuatu atau mempromosikan sesuatu di Instagram. Ada 3 ini. Yang pertama tadi bio-nya, yang kedua adalah Instagram bisnisnya, yang ketiga adalah kontennya gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi yang seperti awal tadi, ketika kita membuat strategi marketing yang cocok, yang tepat sasaran, yang pertama tadi adalah menentukan target marketnya gitu ya, atau buyer personanya. Jadi kenapa ini penting? Karena kunci untuk mendapatkan ide konten, biar ide kontennya tuh nggak melencong ya, melencong bahasa Indonesia apa ya?
biar nggak kesana kemari, kita perlu menentukan target marketnya. Gitu teman-teman. Terus caranya gimana? Caranya adalah ini saya sebut sebagai kunci FBP teman-teman. Ya, kunci FBP. F-nya itu adalah fiturnya, B itu adalah benefitnya, dan P itu adalah personanya, orangnya gitu ya. Ini saya contohkan sebagai penjual kacamata gitu ya. Misalnya ada orang yang jualan kacamata di Instagram atau di TikTok atau di sosial media yang lain, saya kira bisa diterapkan juga. Nah, kita perlu tahu dulu kunci FBP-nya, misal fiturnya. Jadi kacamata itu fiturnya atau kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya, contohnya kacamata itu ringan dan keren gitu ya. Terus berikutnya lagi fiturnya adalah warna hitam. Kelebihannya ada warna hitam. Terus contohnya lagi kelebihannya adalah stoknya banyak gitu ya, nggak cuma sedikit tapi banyak. Nah, benefit itu adalah manfaatnya. Jadi ini teman-teman, kalau kita bicara mengenai target market gitu ya, memang saya sendiri agak sedikit jelimet gitu ya, agak sedikit perlu fokus dan perlu waktu khusus teman-teman untuk mempelajari target market ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan fiturnya dulu. Fitur itu adalah kelebihan dari produk kita. Terus berikutnya kita perlu menentukan benefitnya. Benefit itu adalah dari fitur itu calon pembeli itu mendapatkan apa sih? Gitu ya. Gitu ya. Teman-teman bisa menangkap ya. Jadi dari fitur itu benefitnya apa sih? Manfaat yang bisa diperoleh oleh calon customer itu apa sih? Nah, itu misalnya ringan dan keren gitu ya. Jadi benefitnya atau hal yang bisa dirasakan customer ketika pakai kacamata ini adalah bisa percaya diri. Atau juga cocok untuk berkendara gitu ya. Nah, bisa juga simpel dan elegan. Nah, personanya atau orangnya itu yang biasanya berkendara itu misalnya mahasiswa atau pelajar. Gitu teman-teman. Nah, misal lagi ini selanjutnya tadi yang fiturnya adalah warna hitam. Benefitnya atau manfaatnya yang bisa diambil dari fitur itu karena warna hitam berarti bisa jadi anti silau gitu ya. Atau bisa jadi lebih maco juga gitu ya misalnya. Nah, target marketnya atau personanya adalah biasanya yang pakai ini adalah para bikers gitu ya. Para pengendara itu tadi gitu. Terus berikutnya lagi teman-teman. Fiturnya adalah stok banyak gitu ya. Stoknya banyak. Nah, ketika fitur kita stok banyak, customer itu merasakan apa sih? Misalnya merasakan bisa untuk komunitas, kan mereka punya komunitas gitu ya. Bisa dipakai bareng-bareng dan variatif karena banyak kan mungkin bisa jadi variatif gitu ya. Nah, yang bisa pakai siapa? Yang bisa pakai misalnya adalah bikers juga atau gengnya gitu ya. Atau misalnya komunitas juga bisa gitu teman-teman. Itu untuk mencari target market bisa pakai kunci FVP gitu. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, yang merah ini teman-teman. Dari fiturnya ringan dan keren, benefitnya percaya diri, cocok untuk berkendara, simpel dan elegan, target marketnya market mahasiswa atau pelajar. Dari sini kita bisa membuat ide kontennya. Misal ide konten yang tadi itu misalnya Hangout lebih ini pengen ya, bukan lebih. Hangout pengen tampil beda caranya. Nah, mungkin caranya apa sih supaya Hangout itu bisa tampil beda? Misalnya dengan pakai apa ya, style yang berbeda gitu ya misalnya. Misalnya lagi dengan pakai yang tadi yang kita jual tadi, di akhir pakai kacamata misalnya gitu ya. Terus di akhir slide misalnya atau di akhir konten kita bisa selipi dengan promosi kita. Bahwasanya kita menjual kacamata gitu misalnya. Nah, misalnya lagi hal yang kamu butuhkan untuk jadi PD, misalnya ketika jadi
apa ya, jadi pemateri di sebuah seminar, atau misalnya ngisi ospeknya adik tingkat misalnya gitu ya. Supaya lebih pede itu caranya gimana sih? Yang pertama perlu menyiapkan bahan yang disampaikan ke adik tingkat misalnya. Yang kedua bisa dengan pakai kacamata ini gitu misalnya. Terus yang berikutnya lagi di akhir kita bisa promosi lagi gitu. Gitu teman-teman. Itu namanya soft selling gitu ya. Soft selling itu kita di awal menyampaikan dulu manfaat dari yang kita jual gitu teman-teman. Nah, dari ide konten ini kita bisa pakai jenis konten, bisa pakai single post, bisa pakai carousel, atau bisa juga pakai reels teman-teman. Jadi bisa dipakai antara tiga ini gitu. Begitu teman-teman. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita merencanakan strategi marketing, yaitu traffic teman-teman. Traffic itu apa sih? Traffic itu pengunjung. Sebenarnya kalau kita sudah merencanakan strategi tadi, sudah membuat konten bagus-bagus, terus berikutnya sudah menentukan target marketnya, sudah merubah bio-nya semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya nggak ada traffic, nggak ada pengunjung, sama aja teman-teman. Misal nih, kita udah buka toko offline, toko makanan misalnya. Makanan yang kita sajikan sudah lengkap, menunya lengkap, nggak ada yang kurang. Lantainya sudah kita pel, terus lampunya sudah Instagramable gitu ya. Terus misalnya lagi karyawannya sudah ramah banget. Tapi pertanyaannya kalau misalnya nggak ada pengunjung, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang ke toko, itu kan juga sama aja teman-teman. Percuma gitu ya. Jadi percuma. Nah, berarti selanjutnya ketika kita membuat strategi marketing, kita perlu menentukan atau membuat cara agar trafficnya banyak, agar pengunjungnya banyak. Di sini saya contohkan teman-teman. Bukan saya contohkan, ada dua jenis traffic. Ada dua jenis traffic. Yang pertama itu traffic berbayar. Yang kedua bisa juga pakai traffic gratisan, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk traffic berbayar dan traffic gratisan di sini ada note-nya teman-teman. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Ini sepertinya Kak TH lagi ada gangguan jaringan, jadi mungkin ditunggu dulu ya teman-teman. Halo, ternyata tadi keluar ya? Iya Kak, sempat error tadi. Gitu, siap. Siap, saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya ketika saya keluar? Yang itu plus minus berbayar dan berbayar Oh dan gitu. nggak berbayar tuh Kak. Oke, siap. Sampai ini tadi ya? Sampai macam-macam traffic ya? Iya benar Kak. Oke. Ini teman-teman, jadi ketika kita mau mendapatkan pengunjung yang banyak atau traffic yang banyak itu kita bisa pakai dua cara. Yang pertama bisa pakai berbayar atau yang gratisan gitu. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya. Selanjutnya teman-teman. Nah, contoh nih misalnya teman-teman, untuk Facebook dan Instagram Ads itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama itu bisa langsung di Instagram. Kan kalau teman-teman memperhatikan ketika kita
posting di Instagram itu kan di bagian bawah kanan itu ada tulisan post atau promosikan gitu ya, itu langsung pakai Instagram. Atau bisa juga pakai yang fanspage-nya Facebook atau dashboard-nya Facebook gitu teman-teman. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan ketika mau Facebook dan Instagram Ads itu kita perlu punya nomor kartu kredit gitu. Berikutnya lagi kita perlu tahu nih caranya men-set up itu gimana. Cara men-setting iklan itu gimana. Kita perlu tahu di situ. Terus berikutnya lagi perlu menyiapkan konten, copywriting, dan juga landing page yang menggigit gitu ya. Landing page-nya itu yang bikin orang itu mau beli seperti itu. Terus berikutnya teman-teman, ketika kita endorse itu hal yang perlu diperhatikan adalah kita perlu mencari talent yang pas gitu ya. Kita perlu mencari selebgram yang cocok. Misal nih, jualan kita adalah skincare gitu ya. Tapi ternyata kita jualannya ke pemain bola kan juga kurang cocok teman-teman. Jadi kita perlu mencocokkan dulu produk kita dengan itu talent yang mau kita endorse itu tadi. Terus berikutnya lagi teman-teman. Ini masih selanjutnya sih, masih lanjutannya. Jadi perlu riset niche-nya si talent. Jadi pembahasan si talent tadi. Ketika jualan kita makanan, kita perlu tahu selebgram yang bahasnya tentang makanan itu siapa. Seperti itu teman-teman. Nah ini cara yang berbayar. Berikutnya lagi kita bisa pakai cara yang gratisan. Tapi teman-teman biasanya kalau cara berbayar itu relatif cepat dapat hasilnya. Tapi relatif ya. Tapi biasanya lebih cepat daripada yang ini apa namanya yang gratisan gitu. Terus berikutnya lagi ketika kita yang gratisan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, ada dua cara ketika kita ingin mendapatkan traffic gratisan. Yang pertama adalah ini biasa dikatakan sebagai strategi 502 teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik atau sebelum klik itu teman-teman cari tahu dulu kompetitornya. Kompetitor itu pesaing teman-teman yang dia jualannya udah lebih besar daripada kita gitu ya. Teman-teman bisa berkunjung ke akun mereka dan juga teman-teman bisa lihat di konten terbarunya mereka. Nah, karena mereka sudah besar duluan, biasanya kan konten mereka itu like-nya sudah lebih banyak, komennya juga sudah lebih banyak. Nah, cara mendapatkannya, teman-teman bisa klik yang like gitu ya. Jadi kan kita bisa melihat jumlah like atau siapa saja yang like konten kompetitor kita. Nah, ketika sudah itu yang like itu teman-teman bisa mengunjungi akun itu. Terus berikan dua interaksi, like dan juga komen gitu ya. Ada gambaran teman-teman ya mungkin gitu. Jadi kita bisa berkunjung dalam satu hari itu bisa 50. Kenapa bisa begitu? Karena misalnya kita like ke akun orang lain. Bisa jadi orang lain itu bukan bisa jadi, pasti orang lain itu mendapatkan notifnya gitu ya. Misalnya siapa like your post gitu ya. Si A like your post. Nah itu kan kalau misal tidak biasanya like, ini siapa sih? Siapa nih yang nggak biasanya like tapi sekarang like. Nah itu bisa jadi diklik dan mereka bisa mengunjungi akun kita gitu teman-teman. Jadi strategi 502 itu singkatnya seperti itu. Semoga teman-teman mendapat gambaran gitu ya. Karena kita nggak mempraktikkan gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, ketika kita mau mendapatkan pengunjung secara gratisan, itu kita bisa membuat akun publik yang niche-nya sama. Contoh, misal jualan kita adalah skincare. Kita bisa buat akun publik misalnya komunitas skincare gitu misalnya. Atau bisa juga misalnya kita jualan makanan. Nah, kita bisa buat akun publik yang
membahas tentang rekomendasi makanan di tempat itu gitu teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan gitu ya. Gitu. Jadi ada dua cara ketika kita ingin mendapatkan traffic. Yang pertama cara berbayar, yang kedua adalah cara yang gratisan. Memang sekali lagi dua-duanya ada minus dan ada min dan plusnya. Kalau yang berbayar, minusnya adalah ya kita harus keluar uang dulu. Istilahnya kita harus bakar duit dulu gitu ya. Gitu. Akan tetapi biasanya hasil yang berbayar itu relatif cepat gitu. Terus berikutnya ketika kita pakai gratisan, memang nggak bayar sih gitu ya. Memang gratis, akan tetapi biasanya membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Itu teman-teman yang yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Mungkin berikutnya bisa sesi tanya jawab, waktu dan tempat kita bisa kembalikan ke moderator. Wah, thank you banget nih Kak Teh atas pemaparan materi barusan, bener-bener jelas dan keren banget. Aku sendiri yang awalnya masih awam lah ya tentang seluk-beluk digital marketing itu jadi lebih tahu. Tadi kita juga udah bahas tentang definisi, cabang, bahkan sharing pengalaman, dan yang paling penting tadi ada tips and trick tentang strategi marketing. Jadi sekarang aku dan teman-teman di sini juga lebih paham nih Kak, apa yang kayak do and don't yang harus dilakuin buat terjun di dunia digital marketing. Nah, karena pemaparan dari Kak Teh tadi udah tersampaikan dengan sangat jelas, bagi teman-teman yang masih kepo nih tentang materi yang barusan dijelaskan atau digital marketing in general, dipersilakan untuk bertanya ya teman-teman. Bisa banget raise hand dan on mic. Teman-teman juga bisa tulis pertanyaan lewat kolom chat nih kalau sekiranya masih malu-malu, biar nanti aku bantu buat bacain pertanyaan kalian dengan format nama _ asal instansi _ pertanyaan. Tadi kayak udah ada yang ngechat nih Kak di kolom chat, mau bertanya. Kakak saya izin bertanya, kalau misal maaf, dari Ayuhan Rizkika Anissa. Kakak saya izin bertanya, kalau misal kita yang baru aja belajar berjualan dan produknya ingin laku laris manis seperti orang-orang, atau bahkan waktu kita pertama berjualan tetapi belum laku, untuk tetap bertahan supaya tidak bangkrut itu bagaimana ya Kakak? Apakah dengan cara mengembangkan produk saja atau dengan mengembangkan cara promosi? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Kak Teh. Oke, siap. Pertanyaannya adalah bagaimana agar tetap bertahan gitu ya. Bagaimana agar bisa laris manis seperti kompetitor kita gitu ya. Mungkin pertanyaan saya adalah sudah belum menentukan beberapa yang perlu dioptimasi tadi. Misalnya kita berjualan di Instagram gitu ya. Tadi ada 3 hal yang saya sampaikan. Nah, 3 hal itu bio-nya, terus Instagram bisnisnya, terus tadi mengenai yang satunya apa tadi lupa. Jadi Konten nggak? apa? Kontennya. Ya konten betul. Jadi dari 3 itu kira-kira sudah kita optimasi belum nih, gitu ya. Kalau misalnya sudah, mungkin juga bisa ditanyakan trafficnya udah banyak belum nih. Nah ternyata kalau misal masalahnya di traffic, berarti kita bisa pakai cara supaya tidak bangkrut gitu ya, dan juga laris manis, kita bisa memperbanyak traffic kita gitu. Misalnya tadi dengan cara yang gratisan ataupun dengan cara yang berbayar. Tentunya tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng. Tentunya masing-masing punya punya kelebihan dan kekurangan. Terus berikutnya kalau misal ternyata trafficnya udah banyak nih, udah banyak yang ngechat, udah banyak yang tanya-tanya kenapa closingnya sedikit, mungkin bisa jadi masalahnya itu ada di CS-nya. CS itu yang jawab sama customer service-nya, yang jawab sama calon pembeli itu loh. Nah, CS-nya gimana nih? Trafficnya udah banyak, bio-nya, terus tadi kontennya sama Instagram bisnisnya sudah kita perbaiki, trafficnya juga sekali lagi udah banyak. Tapi kenapa nih kok nggak laku-laku gitu ya? Dan banyak yang nggak jadi beli. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan adalah di CS-nya. Mungkin balesnya lama, atau bisa jadi cuek gitu ya. Jadi CS pun nggak boleh cuek gitu ya. Ini memang apa ya yang pernah saya alami sendiri sih gitu ya. Jadi kalau misal ada customer yang sudah WA
itu segera dibalas, enggak yang WA pagi langsung tapi balasnya sore. Nah, itu niat jualan nggak sih sebenarnya gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan tadi, ada 3 hal yang misal jualan di Instagram, 3 hal yang perlu diperhatikan sama trafficnya tadi udah bener belum gitu. Oke, baik, Kak. Nah, teman-teman yang lain yang mau tanya langsung aja tanya nih, karena mumpung di sini dan langsung sama spesial digital marketingnya. Kapan lagi kan bisa tanya sepuasnya daripada nanti sesat di jalan kan ya lebih susah. Jadi ayo teman-teman tanya. Terus ini ada lagi Kak yang tanya nih. Dari UAD_Fadiah Lubna. Izin bertanya, apa metode yang bisa dipakai untuk marketing ya Kak? Yang Kak TH pakai ini, apa melalui promosi random ke DM orang-orang, meminta teman bantu share, atau memakai advertising yang disediakan oleh platform yang digunakan? Metode yang bisa dipakai untuk marketing, ya semuanya bisa dipakai gitu ya. Semuanya bisa dipakai. Teman-teman bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok gitu ya, atau bisa pakai iklan juga advertisingnya. Jadi kalau pertanyaannya mana yang bisa dipakai, ya semuanya bisa dipakai gitu. Akan tapi kalau misalnya boleh cerita, kalau saya sendiri itu pakainya dua-duanya gitu ya. Cara yang gratisan sama cara yang berbayar tadi yang saya lakukan dua-duanya itu dilakukan. Jadi kan kalau saya sendiri jualannya di Instagram gitu ya. Nah, saya juga pakai ads, saya juga pakai yang berbayar gitu. Nah, bagusan mana sih sebenarnya? Sekali lagi, dua-duanya memang perlu, bukan perlu, dua-duanya memang ada sisi positif dan negatifnya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya untuk awal-awal teman-teman, mungkin sekali lagi tadi, menentukan platformnya yang mau dipakai. Misalnya lagi kalau misal pakai Instagram di awal-awal kita perlu dulu untuk bisa posting minimal 30 gitu ya. Jadi 30 konten. Dan 30 konten itu pastikan teman-teman gambarnya terus tampilannya itu bagus ya. Jangan sampai kayak yang saya tampilkan tadi ya, kurang menarik. Jadi untuk ketika awal mulai teman-teman bisa posting minimal 30 dulu. Setelah itu bisa pakai iklan ataupun bisa pakai yang cara gratisan itu tadi. Itu kira-kira mungkin ada feedback enggak? Oke, baik Kak. Sembari nunggu yang lain mempersiapkan pertanyaan nih Kak, aku sendiri mau tanya dong Kak. Awal kan tadi awal-awal pandemi Kakak berjualan kaos melalui Instagram bisnis ya Kak ya. Kenapa Kak TH sendiri milih Instagram bisnis? Padahal kan waktu itu kalau nggak salah lagi hype-hype-nya TikTok dan Shopee nih Kak. Iya, iya siap. Kenapa milih Instagram teman-teman? Kalau saya sendiri alasannya adalah karena di Instagram itu jenis kontennya banyak. Kalau di Instagram kan kita bisa pakai single post, kita bisa pakai carousel, kita juga bisa pakai video. Beda dengan TikTok gitu ya. Kalau TikTok kan harus video teman-teman. Jadi kalau saya sendiri kenapa Instagram? Karena pembuatan kontennya, apalagi misalnya pemula, apalagi misalnya baru jualan, kalau misalnya langsung memaksakan video dan juga belum punya tim videographer gitu ya. Jadi kan belum sampai ke sana. Jadi itu tadi alasannya. Karena di Instagram masih banyak dan masih banyak sekali jenis konten yang bisa dipakai dibanding dengan platform yang lain seperti itu. Gitu mungkin Kak. Oke Kak. Boleh tanya lagi nggak Kak? Boleh, boleh. Oke, tadi kan Kakak juga sempat mention tentang struggle kan Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, di dalam dunia digital marketing itu mostly struggle atau struggle terberatnya itu apa ya Kak? Terus cara keluar dari struggle itu dari Kak TH sendiri gimana? Yang pertama cara yang bikin menyerah gitu ya. Ya apa namanya? Yang pertama apa namanya? Yang bikin menyerah gitu ya. Yang bikin menyerah tentu saja ya nggak laku gitu ya. Ketika jualan
tantangan terberat sebagai seorang seller itu adalah nggak laku gitu ya. Nah, ketika nggak laku kan mau bikin konten males, mau promosi lagi juga males, mau melakukan strategi yang lain males gitu ya. Jadi itu yang apa namanya? Tantangan terberatnya adalah males. Terus caranya keluar di situ gimana gitu ya. Tadi caranya keluar adalah kita bisa menentukan tujuannya. Jadi tujuan kita itu apa sih ketika jualan gitu ya. Misalnya nih kita sebagai ini tambahan saja ya, sebagai seorang muslim gitu ya. Kita harus kaya gitu ya. Sebagai orang muslim nggak boleh enggak gitu. Kita harus kaya. Mungkin itu juga jadi salah satu motivasi kita, bisa salah satu semangat kita bahwasanya yaitu kita harus kaya itu. Entah itu nanti banyak rintangannya atau banyak hambatannya, ya kita berpikir positif gimana cara untuk melewati itu. Seperti itu mungkin. Gitu, Kak. Berarti lebih ke kayak pantang menyerah dan mindset-nya tadi ya, Kak. Iya, betul. Mindset-nya perlu ditekankan gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Uner Meikawan Nugrahani. Izin bertanya, Kak, bagaimana ya, Kak, cara untuk mempengaruhi orang lain, misal agar membeli produk kita, karena kan di zaman sekarang banyak juga produk yang dijual itu sama antara toko satu dan toko lainnya. Cara agar orang lain itu mau membeli produk kita. Yang pertama, kita bisa pakai testimoni gitu ya. Karena sekali lagi yang sudah saya sampaikan di awal, testimoni itu sangat penting sekali. Dengan testimoni kita bisa apa ya? Kita bisa menjelaskan bahwasanya produk kita itu benar-benar bagus. Kita bisa menjelaskan bahwasanya produk kita itu benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menjelaskan bahwasanya itu produk kita itu bukan dalam bahasa Jawa bukan ecek-ecek gitu ya, bukan kelas ke bawah. Tapi memang benar-benar produk kita itu bagus seperti itu. Terus berikutnya lagi supaya orang lain itu percaya kepada kita, supaya orang lain lebih mau membeli produk kita dibanding toko yang lain, kita juga bisa naikkan value produk itu. Jadi kita bisa menaikkan nilai produk itu. Misalnya bisa jadi dengan free ongkir gitu ya. Misal ada contoh tadi kasus harga produk 15.000 tapi ongkirnya 5.000 dibandingkan dengan harga produknya 20.000 tapi free ongkir. Nah, itu sebenarnya kata-kata sepele seperti itu bisa meskipun sepele tapi itu kita bisa memengaruhi orang lain. Oh, ini ternyata free ongkir gitu ya. Free ongkir. Jadi yang free ongkir aja lah. Padahal kalau ditotalkan hasilnya sama, 20.000 gitu ya. Itu. Jadi itu cara menaikkan value produk seperti itu. Contoh lagi misalnya bisa juga dengan garansi gitu ya. Misal kita jualan elektronik atau kita jualan apa ya skincare, kita bisa garansi. Misalnya kalau elektronik garansi 1 bulan pemakaian gitu ya. Kalau misal 1 bulan apa-apa, silakan dikembalikan. Nanti uang akan kembali. Dengan begitu kan orang lebih lebih percaya kepada kita, lebih tertarik untuk beli produk kita karena mereka merasa dijaga, mereka merasa digaransikan itu tadi. Jadi itu cara supaya orang lain lebih tertarik daripada toko orang lain. Jadi lebih tertarik ke kita daripada ke toko orang lain. Yang pertama tadi bisa memposting testimoni gitu ya. Yang kedua bisa menaikkan value produknya, bisa dengan free ongkir, terus bisa dengan garansi gitu. Terus pertanyaannya mungkin ada pertanyaan. Terus kalau misal kita baru jualan gitu ya. Kan kalau baru jualan kan testimoni belum ada nih pasti ya karena kan kita baru. Nah, teman-teman mungkin bisa memberikan free tester gitu ya. Jadi memberikan gratis kepada orang lain. Mungkin ada ya nanti rugi dong, nggak apa-apa. Nanti yang penting kan kita dapat testimoni itu tadi. Jadi yang kita dapatkan bukan uangnya dulu, bukan penjualannya dulu, tapi kita memperbanyak testimoni dulu dengan cara memberikan gratis kepada mereka, tapi dengan syarat memberikan review gitu ya. Bahkan memberikan review yang bagus. Nah, itu nggak masalah. Itu salah satu dari strategi marketing kita untuk kita bisa laris money. Seperti itu.
Oke, baik Kak TH. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kira-kira mumpung ada Kak TH-nya sebelum sesi tanya jawab ini diakhiri. Aku langsung hitung mundur aja ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya udah nggak ada ya ini teman-teman. Oke, oke. Nah, karena udah nggak ada lagi yang mau nanya dan waktu juga semakin sore, jadi aku akhiri sesi tanya jawabnya ya teman-teman. Nggak lupa juga aku ucapin terima kasih banyak kepada Kak TH yang udah nyemetin buat ngasih insight baru ke kita semua tentang digital marketing. Selanjutnya bakalan ada penyerahan sertifikat untuk Kak TH oleh Rani selaku Project Officer webinar kali ini, yang kemudian dilanjut dengan sesi dokumentasi. Kepada Rani dan operator dipersilahkan. Terima kasih Tasya atas waktunya. Di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak TH yang udah nyempetin waktunya juga hari ini untuk membagikan ilmunya mengenai digital marketing kepada kita semua. Nah, sebagai tanda terima kasih dan bukti bahwa Kak TH telah mengisi webinar pada acara hari ini, kami berikan sertifikat kepada Kak TH karena telah mengisi acara pada hari ini. Dan mungkin aku minta tolong kepada operator untuk hitung mundur untuk dokumentasinya ya. Atau aku aja kan nih yang hitung mundur biar operatornya nanti bisa langsung SS. Oke. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah kali ya? Oke, udah. Oke. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak TH atas materi yang telah diberikan. Semoga insight yang kita dapat hari ini bisa berguna dan pastinya berguna untuk kehidupan kita ke depannya. Dan semoga nanti ke depannya aku maupun teman-teman di sini semoga bisa nerapin ilmu yang udah kita dapat tadi di kehidupan sehari-hari. Untuk sesi selanjutnya, aku kembalikan ke Kak Ratu selaku MC. Baik, terima kasih Tasya atas waktunya dan makasih juga udah nyempetin jadi moderator acara hari ini. Selanjutnya akan ada pengisian presensi. Teman-teman semua bisa langsung scan QR Code yang ada di layar atau bisa klik link yang ada di chat Zoom ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi ini karena presensinya akan digunakan untuk sertifikat. Jadi kalau teman-teman nggak ngisi, nanti nggak dapat sertifikat loh. Sayang banget kan? Yuk diisi. Aku tunggu selama 2 menit ya teman-teman.
Nah, karena pastinya udah pada isi presensi, kita bisa next ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi dengan seluruh peserta. Kepada para peserta yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Aku tunggu ya, teman-teman. Buat yang belum on cam, yuk bisa langsung on cam biar kita semua cepat selesai. Yuk segera on cam, ditunggu ya teman-teman. Nah, karena udah ada beberapa yang on cam, kita bisa mulai ya untuk dokumentasi. Operator, aku minta tolong dibantu ya. Aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kali ini gaya bebas ya. 1, 2, 3. Baik, udah selesai. Karena udah sampai di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah nyempetin waktunya buat hadir di acara webinar hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak TH atas ilmunya yang sangat insightful dan berguna bagi kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua di kemudian hari. Aku selaku MC dan mewakili seluruh panitia, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga di lain waktu kita bisa berkumpul bersama lagi di acara Elsa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Selamat sore dan selamat beraktivitas teman-teman. Happy weekend.